Apakah pernah terlintas di pikiranmu bahwa mimpi buruk bisa menjadi kenyataan? Bagaimana jika aku katakan bahwa bayangan yang mengikuti kita dalam gelap bisa lebih nyata dari yang bisa kita bayangkan? Halo, para penikmat cerita misteri. Selamat datang di channel kita, tempat kamu bisa menyelami kisah-kisah penuh teka-teki dan misteri yang akan menggetarkan jantungmu. Jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hiduplah Siti Habibah, seorang perempuan muda yang setiap hari membantu orang tuanya mengurus sawah yang tak seberapa luas. Kehidupan di desa itu sulit, tahun demi tahun, panen padi tak kunjung membaik, dan biaya hidup yang semakin meningkat membuat setiap hari semakin berat. Siti memiliki mimpi yang lebih besar dari sekedar menghabiskan hidupnya di desa. Dia sering mendengar cerita dari tetangganya tentang kehidupan di luar negeri, terutama dari mereka yang beruntung menjadi TKW di Arab Saudi. Cerita tentang gaji yang cukup untuk mengirim uang pulang dan membangun rumah yang layak menjadi obrolan yang selalu membuat Siti bersemangat. Namun, di balik itu, ada juga kisah-kisah tentang kesulitan dan perlakuan buruk yang dialami beberapa orang. Tetapi kebutuhan untuk keluar dari kemiskinan lebih kuat daripada ketakutan-ketakutannya. Suatu hari, setelah musim panen yang gagal lagi, Siti membuat keputusan yang berani. Dengan dukungan ibunya yang selalu ingin anak-anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik, dan keraguan ayahnya yang khawatir akan keselamatan putrinya, Siti mendaftar melalui sebuah agensi perekrutan tenaga kerja. Prosesnya tidak mudah. Ada banyak dokumen yang harus diurus, tes kesehatan, dan serangkaian pelatihan dasar tentang budaya dan bahasa Arab. Hari keberangkatannya penuh dengan air mata dan janji. Siti berjanji akan mengirim surat dan menelepon sebisa mungkin. Dengan ransel di punggung dan foto keluarga di tangan, Siti meninggalkan desanya menuju Jakarta, di mana dia akan terbang ke Riyadh. Dia tidak tahu apa yang menantinya, tetapi dia tahu bahwa dia harus berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Langkah Siti meninggalkan tanah kelahirannya adalah langkah pertama dalam sebuah perjalanan yang akan membawanya ke dalam cerita yang penuh misteri dan tantangan di tanah yang jauh. Kisahnya di Arab Saudi, tempat dia bertemu dengan Raj dan terjerat dalam ilmu pelet yang misterius, adalah bukti keteguhan hati dan keberanian yang akan selalu dia kenang sepanjang hidupnya. Setelah berbulan-bulan beradaptasi dengan kehidupan di Riyadh, Siti Habibah mulai merasa nyaman dengan rutinitasnya. Rumah tempat dia bekerja megah dan luas, namun pekerjaannya tidaklah mudah. Hari-harinya dimulai sebelum fajar dan berakhir setelah semua anggota keluarga tidur. Meskipun begitu, dia berhasil mengumpulkan uang untuk dikirim ke keluarganya di Indonesia, sebuah pencapaian yang membuatnya bangga. Namun, ketenangan ini tidak bertahan lama. Siti mulai menyadari ada yang aneh dengan Raj, pria India yang bekerja di rumah sebelah. Awalnya, dia hanya merasa tidak nyaman dengan cara Raj memandangnya. Tatapan matanya terlalu dalam, seolah-olah dia mencoba membaca pikiran Siti. Lama-kelamaan, Siti merasa seperti diikuti, tidak hanya di dunia nyata tetapi juga dalam mimpinya. Siti Habibah duduk termenung di tepian tempat tidurnya. Tubuhnya diliputi keringat dingin pasca mimpi buruk yang mengganggu tidurnya. Kamar tidur yang ditempatinya di Riyadh itu kecil dan sederhana, dengan hiasan yang minimalis, sebuah kontras yang jelas dari kehidupan mewah yang dimiliki oleh majikannya. Malam itu, bulan purnama terang benderang, menerangi jendela kamarnya dan menciptakan bayangan-bayangan yang tariannya di dinding seolah menambah ketegangan yang sudah terasa. Di saat seperti ini, ketika segalanya tampak begitu tenang dan damai di luar, kegelisahan Siti justru semakin menjadi. Ia merenung, mengapa dia, seorang gadis desa sederhana dari Indonesia, harus mengalami kejadian-kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan secara logis. Mimpi itu selalu dimulai dengan cara yang sama.
Siti berjalan seorang diri di sebuah koridor panjang yang tidak pernah ada di rumah majikannya. Koridor tersebut berlantai marmer dingin yang terasa lembab di telapak kakinya yang telanjang. Dinding-dindingnya ditutupi dengan tapestri yang menampilkan adegan-adegan pemburuan yang dramatis. Di ujung koridor, sebuah pintu kayu besar selalu terbuka, dan melalui celah pintu tersebut, suara bisikan memanggil-manggil namanya. Siti? Siti? Suara tersebut sangat halus, namun jelas terdengar di telinganya, membawa rasa dingin yang merayap di tulang belakangnya. Di dalam mimpi, Siti merasa tidak bisa mengontrol kakinya yang terus melangkah menuju suara tersebut, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya lebih dekat. Setiap kali bangun dari mimpi tersebut, Siti selalu menemukan kelopak mawar hitam di atas bantalnya. Fenomena ini semakin sering terjadi, dan tiap kali, dia semakin sulit untuk meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanya kebetulan atau produk dari imajinasinya yang terlalu liar. Mawar hitam, simbol dari sesuatu yang eksotis namun penuh dengan aura misterius dan mungkin malapetaka. Di pagi hari setelah mimpi buruk itu, Siti memungut kelopak mawar tersebut dengan tangan yang gemetar, memperhatikannya dengan tatapan yang bercampur antara kekaguman dan ketakutan. Bagaimana mungkin bunga yang tidak pernah ditanam dimanapun di sekitar gurun bisa muncul di sini? Dan mengapa hanya di kamarnya? Dengan setiap hari yang berlalu, Siti semakin merasa bahwa ada mata yang selalu mengawasinya. Ketika bekerja, dia akan menoleh dengan cepat, hanya untuk menangkap bayangan sesaat yang lenyap sebelum dia bisa benar-benar melihatnya. Di pasar, di jalan, bahkan di dalam rumah di mana dia bekerja, perasaan diawasi itu tak pernah meninggalkannya. Siti mulai merasa takut dengan bayangan-bayangan yang mungkin bukan hanya bayangan. Siang itu, saat dia menyiram tanaman di taman, dia merasa seseorang mengamati dari balik tirai jendela. Dia menoleh cepat, hanya untuk melihat tirai itu bergoyang seolah-olah seseorang baru saja bergerak cepat menjauh dari sana. Apa yang mereka inginkan dariku? Pikir Siti dengan perasaan yang bercampur antara marah dan takut. Perasaan diawasi itu semakin kuat kaitannya dengan Raj, pria India yang misterius dengan matanya yang selalu tampak memiliki tujuan dan keinginan tersembunyi. Raj bekerja sebagai tukang kebun di rumah sebelah, dan walaupun interaksi mereka jarang, Siti selalu merasa ada sesuatu yang ganjil setiap kali bertemu dengannya. Dalam salah satu mimpinya yang paling nyata, dia melihat Raj berdiri di ujung koridor yang sama dari mimpi-mimpi sebelumnya, menyodorkan mawar hitam kepadanya. Siti, kenapa kau menghindariku? Raj berkata dengan suara yang dalam dan menenangkan, namun ada sesuatu yang mengganggu di balik kata-katanya. Dalam mimpi itu, Siti tidak bisa bergerak atau berbicara, hanya bisa menatap ke dalam mata Raj yang kini tampak menyala dengan cahaya aneh, seolah menampilkan jendela ke dunia lain yang gelap dan penuh dengan janji misterius. Malam semakin sering diwarnai oleh suara bisikan yang mengganggu tidur Siti. Bisikan itu terdengar tidak hanya saat dia sendirian, tetapi juga saat rumah dipenuhi dengan suara dari penghuni lain. Terkadang, suaranya lembut dan merayu, terkadang lagi mendesak dan menuntut, seolah-olah memaksa Siti untuk mendengarkan dan mematuhi. Suara itu berkata, Siti, Siti, datanglah kepada kami." Dengan setiap kata, suara itu tampaknya semakin dekat, menyelinap melalui celah-celah dinding, menerobos masuk ke dalam kepalanya, dan menetap di sana, bergema tanpa henti. Siti mencoba menutup telinganya, menggulingkan diri di bawah selimut, namun suara itu tetap ada, tidak mungkin dihilangkan. Suatu malam, ketika bisikan itu terdengar jelas di samping telinganya, Siti melompat dari tempat tidur, nyalakan lampu, dan berlari keluar kamar, hanya untuk menemukan bahwa rumah besar itu sepi dan gelap, seolah-olah suara tersebut adalah satu-satunya kehadiran yang hidup di dalamnya. Dalam keputusasaannya, Siti memutuskan untuk mencari bantuan lebih lanjut.
Cerita tentang dukun dan pengusir setan adalah hal yang umum di desanya, tetapi dia tidak pernah menyangka akan membutuhkan bantuan semacam itu di tanah asing. Dukun yang dia datangi adalah seorang wanita tua dengan mata yang tajam dan suara yang berat, penuh dengan kebijaksanaan dan pengalaman. Rumah dukun itu dipenuhi dengan berbagai macam ramuan, simbol-simbol mistis, dan bau dupa yang menyengat. Ada yang telah mengikatmu dengan ilmu hitam, anak muda, kata dukun itu setelah mendengarkan penjelasan Siti. Kekuatan ini kuat dan berbahaya, dan jika tidak segera diatasi, bisa mengancam jiwamu. Siti duduk di lantai yang dingin, mata terbuka lebar, mencoba memahami situasi yang tidak dia pahami sepenuhnya. Bagaimana saya bisa lepas dari ini? Tanyanya, suaranya serak karena ketakutan. Dukun itu menjelaskan bahwa ritual pembersihan harus dilakukan di tempat terbuka, di bawah sinar bulan, di mana langit dan bumi dapat menjadi saksi atas pembebasan dari kekuatan gelap. Mereka berdua berjalan ke tengah gurun, tempat yang dukun pilih karena kekuatan alaminya yang kuat. Di sana, mereka menyiapkan lingkaran dari batu dan pasir, dan di tengahnya, sebuah api unggun dinyalakan. Dukun itu menarik keluar beberapa benda yang harus dibakar sebagai bagian dari ritual, termasuk kelopak mawar hitam yang Siti temukan di kamarnya. Mawar hitam, simbol cinta yang terlarang dan ilmu hitam yang gelap, kami bakar keberadaanmu sebagai tanda pembebasan dari pengaruhmu, ucap dukun tersebut dengan suara yang menggema di keheningan malam. Siti duduk di tepi lingkaran, menyaksikan api berkobar sambil merasakan angin gurun yang berhembus lewat, membawa aroma rempah-rempah dan dupa yang digunakan dalam ritual. Ketika ritual berlangsung, suara-suara bisikan yang selama ini mengganggu Siti tampaknya menjadi lebih keras dan mendesak, seakan tidak ingin dia lepas dari cengkeramannya. Tidak, kau tidak bisa melarikan diri dari kami, suara itu berkata, kali ini dengan nada yang menggelegar dan penuh amarah. Dukun itu tetap tenang, melantunkan mantra-mantra kuno dengan suara yang semakin keras, menandingi kebisingan angin dan suara-suara yang mencoba menghentikan mereka. Siti merasakan kulitnya berdiri bulu romanya, detak jantungnya cepat, tetapi di sisi lain, ada perasaan lega yang mulai muncul, seolah-olah beban yang selama ini menindihnya mulai terangkat. Setelah api mereda dan suara-suara itu akhirnya menghilang, dukun itu memberikan Siti sebuah jimat kecil yang dibuat dari kayu dan batu. Pakai ini selalu, dan jangan biarkan siapapun mengambilnya darimu, instruksi dukun itu dengan suara yang lelah namun tegas. Jimat tersebut dirancang untuk melindungi pemakainya dari kekuatan jahat dan ilmu hitam. Siti memegang jimat itu, merasakan berat dan kehangatan batu yang terukir rapi di dalamnya, menawarkan kenyamanan yang belum dia rasakan sejak tiba di Riyadh. Ketika dia dan dukun kembali ke kota, langit mulai memudar menjadi warna fajar, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Siti merasakan harapan. Namun, dia tahu bahwa pertarungannya belum selesai, bayangan-bayangan mungkin masih mengintainya, dan dia harus selalu waspada. Ketika Siti dan dukun kembali ke rumahnya, Siti merasakan suasana yang jauh lebih tenang dari biasanya. Rumah yang selama ini terasa penuh dengan bisikan dan bayangan kini tampak lebih damai. Namun, ketenangan itu tidak sepenuhnya menghapus ketakutan yang telah bertunas di dalam hati Siti. Setiap sudut dan setiap bayangan di rumah tersebut masih memicu kenangan akan malam-malam teror yang telah dia alami. Dengan jimat pengaman di lehernya, Siti berusaha untuk menata kembali kehidupan sehari-harinya, tetapi pengalaman yang telah mengubahnya itu terus menghantui setiap langkahnya. Dia mulai lebih sering berkomunikasi dengan keluarganya di Indonesia, mencari kekuatan dalam kata-kata mereka dan dalam ingatan akan desa yang damai tempat dia tumbuh besar. Meskipun Raj telah menghilang dari pandangan sejak ritual itu, kehadirannya masih terasa kuat dalam pikiran Siti. Dia sering terbangun di tengah malam, merasa seolah-olah Raj masih ada di ruangan itu,
memperhatikannya dari kejauhan. Mimpi tentang Raj, yang dulu terasa begitu nyata, kini berubah menjadi mimpi buruk yang kacau dan menakutkan di mana dia sering terlihat dengan mata yang merah menyala dan tangan yang mencoba meraihnya dari dalam kegelapan. Siti mencoba mengabaikan mimpi-mimpi ini, mencari perlindungan dalam doa dan meditasi, serta menempatkan jimat dukun di tempat yang dapat selalu dia lihat sebagai pengingat bahwa dia telah dilindungi. Namun, ketenangan yang didapat Siti ternyata hanya sementara. Suatu malam, ketika angin gurun bertiup kencang dan menggetarkan jendela-jendelanya, Siti mendengar suara ketukan di pintunya. Dengan hati berdebar, dia mendekati pintu dan melihat melalui lubang pengintai. Di luar, dia melihat sosok yang berdiri di kegelapan. Sosok yang wajahnya tidak jelas namun posturnya mengingatkannya pada Raj. Siti mundur dengan nafas tersengal, hatinya dipenuhi rasa takut yang mencekam. Ini tidak mungkin, gumamnya. Dia tidak bisa kembali. Meski begitu, dia tidak berani membuka pintu, memilih untuk memanggil keamanan. Namun, ketika penjaga datang dan mereka membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya pasir yang ditiupkan angin sebagai saksi atas kehadiran yang telah menghilang. Dengan kejadian-kejadian aneh yang terus berlangsung, Siti mulai mempertanyakan keampuhan jimat tersebut. Dalam salah satu sesi meditasi yang dalam, dia mencoba untuk mencari tahu lebih banyak tentang jimat itu, mencari pengertian atau mungkin sebuah pesan dari dukun yang memberikannya. Saat dia menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam, dia merasakan seakan-akan ada suara lembut yang berbisik padanya, memberi petunjuk dan kekuatan. Kekuatanmu ada dalam dirimu, bisik suara itu. Jimat ini hanya alat, tetapi keberanianmu adalah kunci sejati. Kata-kata ini memberi Siti kekuatan baru, menyadarkan dia bahwa meskipun jimat itu penting, kekuatan untuk mengatasi rasa takutnya harus berasal dari dalam dirinya sendiri. Dengan pemahaman baru ini, Siti mulai berubah. Dia lebih percaya diri dan berani dalam menghadapi ketakutan-ketakutannya. Dia mulai lebih aktif berbicara dengan penghuni lain di rumah itu, berbagi pengalaman dan mendengarkan cerita mereka, menemukan bahwa beberapa dari mereka juga memiliki pengalaman misterius serupa. Bersama-sama, mereka mulai lebih sering berkumpul, menciptakan jaringan dukungan yang memberi mereka kekuatan lebih untuk menghadapi misteri yang mungkin masih bersembunyi di balik dinding-dinding rumah itu. Siti, dengan jimat tergantung di lehernya dan keberanian baru di hatinya, merasa siap menghadapi apapun yang mungkin masih menunggu di kegelapan, berbekal pengalaman dan kepercayaan pada diri sendiri yang telah dia bangun dari ujian-ujian sebelumnya. Meski Siti telah menemukan keberanian baru dalam dirinya, kejadian aneh tidak berhenti. Rumah yang semula terasa lebih aman kini kembali dipenuhi dengan kejadian yang tidak bisa dijelaskan. Suara-suara aneh di malam hari, barang-barang yang berpindah tempat, dan cahaya yang berkedip tanpa sebab menjadi kejadian biasa yang kembali menguji ketenangan Siti dan penghuni lainnya. Suatu malam, ketika semua lampu tiba-tiba padam, terdengar suara tawa yang lembut dan seram menggema di koridor. Siti, yang saat itu berada di ruang tengah, merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia mengambil senter dan memeriksa sekeliling, tetapi tidak menemukan sumber suara itu. Siti mengingat kata-kata dukun, bahwa keberanian adalah kunci, dan berusaha mengatasi ketakutan yang mulai merayap kembali. Kejadian paranormal di rumah tersebut semakin meningkat. Siti dan beberapa penghuni lainnya mulai melihat sosok-sosok kabur yang bergerak di ujung pandangan mereka, hanya untuk menghilang ketika mereka mencoba untuk melihat lebih dekat. Suatu hari, ketika Siti sedang menyuci pakaian di ruang laundry, dia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba dan melihat sosok bayangan besar melintas di belakangnya melalui pantulan di jendela. Siti berbalik dengan cepat, tapi lagi-lagi tidak ada apa-apa di sana. Insiden ini meningkatkan rasa ingin tahu dan ketakutan di antara penghuni,
mendorong mereka untuk mencari lebih banyak informasi tentang sejarah rumah dan kemungkinan penjelasan untuk fenomena yang mereka alami. Didorong oleh kejadian terbaru, Siti dan beberapa temannya memutuskan untuk melakukan penyelidikan mereka sendiri. Mereka menghubungi seorang ahli sejarah lokal dan menelusuri arsip tentang properti tersebut. Mereka menemukan bahwa rumah itu pernah menjadi tempat tinggal seorang bangsawan Arab yang terkenal dengan kecintaannya pada ilmu hitam dan okultisme. Penemuan ini memberi mereka konteks baru tentang kejadian aneh dan mungkin menjelaskan mengapa ada begitu banyak aktivitas paranormal. Siti dan teman-temannya mulai mendokumentasikan kejadian-kejadian ini, mencatat waktu dan jenis aktivitas paranormal yang terjadi, berharap bisa menemukan pola atau cara untuk menghentikannya. Dalam salah satu malam ketika kegiatan paranormal mencapai puncaknya, Siti dan beberapa penghuni yang berani memutuskan untuk mengadakan sesi pemanggilan roh. Mereka mengatur lingkaran di ruang tamu, menyalakan lilin, dan beberapa orang secara sukarela bertindak sebagai medium. Sesuai dengan saran ahli sejarah, mereka menggunakan mantra-mantra kuno Arab yang mereka harap bisa memanggil roh yang tenang dan memberikan jawaban tentang kekacauan yang terjadi. Sesi tersebut berlangsung tegang dan emosional. Beberapa penghuni merasakan sentuhan dan bisikan, dan salah satu medium, dalam keadaan trans, berbicara dengan suara yang bukan miliknya, mengklaim bahwa mereka adalah bangsawan yang dahulu kala menghuni rumah itu, mencari sesuatu yang hilang. Kata-kata yang diucapkan medium tersebut memimpin Siti dan teman-temannya ke ruang bawah tanah rumah, tempat mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Di dalamnya, terdapat benda-benda okultisme dan buku-buku tua yang berdebu, termasuk sebuah artefak yang tampaknya sangat penting bagi roh tersebut. Mereka memutuskan untuk mengembalikan artefak itu ke lokasi asalnya sesuai dengan petunjuk roh, berharap ini akan menenangkan arwah dan menghentikan kekacauan di rumah. Setelah artefak dikembalikan, aktivitas paranormal secara signifikan berkurang. Rumah yang dulunya penuh dengan bisikan dan bayangan kini menjadi lebih tenang, dan Siti serta penghuni lainnya merasa lebih aman. Mereka terus tinggal di rumah itu, tetapi kini dengan pengertian yang lebih dalam dan saling keterkaitan antara mereka, berbagi cerita ini sebagai bukti akan kekuatan persahabatan dan keberanian menghadapi yang tak terjelaskan.